Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat datang semua yang hadir hari ini, termasuk Bapak Ibu yang melihat melalui live streaming, baik di Surabaya, di luar Surabaya, Indonesia maupun di luar Indonesia. Shalom semuanya. Dan saya ingin menyapa secara khusus bagi Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Dengan hormat boleh saudara mengangkat tangannya. Saya mau mengenal lebih lagi. Ada, selamat datang Pak. Siapa lagi? Ada lagi yang baru pertama kali hadir. Mari kita beri sambutan yang meriah untuk Bapak yang baru pertama kali bergabung di gereja Happy Family Center. Biarlah gereja ini boleh menjadi rumah yang kedua bagi Bapak Ibu Saudara, untuk kita boleh menjadi keluarga di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita seharusnya bersyukur tinggal di negara tropis ya, di mana musim yang ada adalah musim panas, musim hujan, mungkin ditambah lagi satu musim-musim sangat panas ya. Tetapi saudara, di belahan dunia ini ada negara-negara yang punya cuaca yang sangat ekstrim. Salah satunya adalah Norwegia. Negara ini berada di ujung bumi, saudara, di bagian utara. Memiliki suhu yang lebih dingin dan musim dingin yang lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Ya, indah sekali memang ya. Ini kalau sudah pergi ke Skandinavia, saudara pasti dibawa ke sini. Tetapi memang kalau sebagai turis indah ya, tapi kalau tinggal di sana tuh suhu dingin luar biasa. Bahkan saudara, selama musim panas pun matahari hanya bersinar selama beberapa jam saja. Tetapi yang hebat saudara, orang Norwegia tidak begitu peduli dengan cuaca buruk. Hal ini terlihat dari pepatah Norwegia yang berkata, "There's no such thing as bad weather, just bad clothing." Ya, tidak ada cuaca yang buruk. Yang ada adalah cara berpakaian yang buruk. Ya, cuaca yang buruk tidak akan pernah menjadi masalah selama bisa berpakaian menyesuaikan cuaca. Mengenakan jaket dengan thermal, yaitu yang bahan tahan angin itu ya. Lining atau orang kenal apa namanya itu, sampai kok tiba-tiba lupa ya. Kaos dalam yang hangat itu. Oh, long john ya. Lalu kaos kaki yang tebal, sial, sarung tangan, tutup kuping semuanya, tutup kepala. Bahkan kalau musim hujan atau salju, sepatu anti air. Nah, itu sebabnya orang Norwegia kita bisa lihat sebagai satu panutan yang luar biasa. Nah, belajar dari pepatah Norwegia seharusnya kita berani berkata bahwa tidak ada masalah yang buruk. Yang ada adalah respon yang keliru pada saat kita menghadapi masalah. Cuaca buruk tidak dapat dihindari. Demikian juga saudara, seringkali kita tidak bisa menghindar. Masalah harus kita hadapi. Mengalami masalah itu sendiri sebenarnya bukan masalah. Yang menjadi masalah yang sebenarnya adalah sikap yang salah ketika kita menghadapi masalah. Apakah keluarga, keuangan, sakit penyakit atau masalah yang lain. Ketika Tuhan izinkan kita mengalami masalah, mari kita berani menghadapinya dengan sikap yang tepat. Itu sebabnya saya mengambil tema pada siang ini adalah live bravely. Mari kita hidup dengan berani, saudara. Ya, menghadapi masalah, kita tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan saudara orang di sekeliling kita, apalagi menyalahkan Tuhan. Saya berdoa untuk menyampaikan kebenaran firman pada hari ini, sudah khususnya masih berkenan dengan subtema di bulan Agustus, bondage of. Bagaimana kita bisa terlepas dari setiap belenggu, ikatan. Ada orang yang terikat sudah oleh masa lalu, yang gagal, menyedihkan, memahitkan. Kita akan lihat sudah sekalian, ada orang-orang juga yang masih terikat dengan ketakutan menghadapi masa-masa yang ada di depan kita. Saya akan membahas saudara dari kitab Rut.
Ada 3 orang yang hari ini akan kita lihat bagaimana mereka menghadapi masalah. Bagaimana mereka menghadapi hari-hari yang buruk yang mereka harus alami. Mari kita melihat bagian yang pertama, saudara. Kita diajar oleh firman Tuhan untuk kita berani menjalankan hidup dengan penuh keberanian. Menghadapi masa lalu yang memahitkan. Mari kita melihat kebenaran firman, kita baca bagian yang pertama di dalam Rut pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Mari kita baca 2 ayat ini bersama-sama dengan suara yang keras, lalu kita aminkan. Rut 1 ayat 1 dan ayat 2. 2, 3. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimeleh, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara, seringkali kehidupan yang memahitkan yang pernah terjadi di masa lalu kita. Lebih banyak itu adalah karena kelalaian kita sendiri. Karena kecerobohan, karena kesalahan kita sendiri. Di dalam ayat yang baru saja kita baca, kita melihat saudara sekalian satu keluarga kepala rumah tangga bernama Elimeleh, istrinya bernama Naomi. Mereka saudara dikatakan pada zaman itu para hakim memerintah. Para hakim memerintah biasanya adalah orang-orang yang takut Tuhan, orang yang rohani. Tetapi saudara itu tidak menjamin bahwa saudara ada di dalam pimpinan orang yang rohani, tidak ada masalah. Zaman para hakim memerintah bisa terjadi kelaparan. Saudara sekalian, reaksi yang tepat itulah yang seharusnya saudara yang paling penting. Tetapi kita melihat bagaimana keluarga ini pada masa yang sulit, masa kelaparan mencari jalan pintas. Secara umum ketika kita menghadapi masalah, kita pasti sudah mencari jalan keluar, itu pasti benar. Tetapi jika kita sudah cari jalan pintas, apalagi jalan yang tidak sesuai firman, di situ kita akan menambah masalah yang baru. Apa yang dilakukan oleh keluarga ini, saudara, sangatlah tidak bijaksana. Di tengah masa kelaparan dikatakan mereka meninggalkan Betlehem Yehuda, membawa seluruh hartanya, bawa 2 anak lakinya bernama Mahlon dan Kilion. Dan mereka masuk ke Moab. Padahal sebagai orang Yahudi mereka pasti tahu perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat yang mereka pelajari dari sejak kecil. Sudah apa kata firman Tuhan mengenai Moab? Kita bisa lihat itu di Ulangan pasal 23 ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan sendiri memberikan satu perintah, satu larangan yang sangat jelas. Yaitu seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunannya yang ke-10 tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selama-lamanya. Orang Moab gak boleh masuk. Ini sudah mereka yang masuk ke Moab. Kenapa saudara? Kalau kita mundur ke belakang melihat sudah di dalam kitab Kejadian ketika Lot dibawa sudah oleh malaikat Tuhan beserta dengan istri dan 2 anak perempuannya untuk terhindar dari satu malapetaka Tuhan menghukum Sodom dan Gomora. Kita tahu semua cerita itu. Bagaimana Lot tidak taat, dia menengok ke belakang dan langsung menjadi tiang garam. Sementara Lot beserta 2 anak perempuannya lari sampai tinggal di sebuah pegunungan. Dan disitulah terjadi saudara satu masalah. Bagaimana kedua anak perempuan Lot
Satu demi satu membuat papanya minum anggur sampai mabuk dan meniduri papanya sendiri. Dari hubungan yang aib ini, sudah hubungan yang berdosa ini, lahirlah Amon dan Moab. Saya percaya inilah kira-kira yang melatar belakangi. Kenapa sudah Allah memberikan satu perintah, jangan bersekutu dengan Amon dan Moab. Keturunan sampai bahkan dikatakan ke-10 pun, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelech, Naomi, ini adalah wujud dari pemberontakan. Apapun alasannya, habis saya kepepet sih. Bukankah seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita? Kita tahu firman, kita tahu ayat, tapi waktu masalah ketika terjadi sudah kita bilang, habis saya kepepet Bu. Saya terpaksa berbohong. Saya terpaksa mencuri. Saya terpaksa memanipulasi uang perusahaan. Kepepet. Saya terpaksa selingkuh. Waduh. Saya terpaksa bercerai dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana keluarga ini, keluarga yang sebetulnya tahu firman. Tetapi saudara, mereka melakukan satu pelanggaran. Dan Tuhan sudah menganggap anak-anak yang dikasihinya harus diperingati. Melalui apa? Melalui hajaran. Tuhan bisa berbicara dengan berbagai macam cara. Penglihatan, teguran, saudara sekalian, kata-kata, tapi seringkali enggak masuk. Salah satu cara yang dipakai Tuhan, dan cara ini cukup bagus saudara hasilnya, Tuhan seringkali memakai cara hajaran atau penderitaan. Coba kita lihat sudah di dalam Ayub pasalnya yang ke-33. Ayat 19 sampai ayat 22, dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus bentrokan dalam tulang-tulangnya. Perutnya bosan, makanan hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar. Sampai nyawanya menghampiri liang kubur dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Tuhan sering berbicara melalui penderitaan. Membawa kita boleh mengingat, oh ya ada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi tidak jarang penderitaan semakin merobek jiwa seseorang dan semakin mengeraskan hati. Bisa. Ini pun dialami oleh Naomi. Saudara, apa yang terjadi setelah mereka masuk ke Moab? Kita membaca sudah di ayat 3 sampai ayat 4, Rut pasal 1. Kemudian matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut. Dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Sudah apa yang kita bisa lihat? Tindakan apa ini menghadapi satu pelanggaran, bukannya cepat-cepat sudah sekalian bertobat. Menghadapi satu hajaran yang sangat keras sekali. Elimelech kepala rumah tangga, sang pembuat keputusan, mati. Tetapi saudara, bukannya peka terhadap hajaran Tuhan, suara Tuhan. Tuhan sering berbicara lewat situasi, lewat keadaan. Tapi orang seringkali masih keras, ya, dablek, ya, udah bilangnya udahlah terlanjur, waduh. Bapak Ibu Saudara sekalian, sampai firman Tuhan berkata, kalau kamu sudah tahu firman tapi masih tetap melanggar, pukulannya lebih berat. Itu dicatat di Lukas 12 ayat 47. Adapun hamba yang tahu akan kehendak tuannya, sudah tahu. Tetapi yang tidak mengadakan persiapan, sudah tahu tanda-tanda di bumi, di langit. Sudah tahu nih Yesus segera datang. Ya. Sudah tahu, tapi tidak mengadakan persiapan. Dosa terus, bohong terus ya. Tidak mau hidup sungguh-sungguh
tidak mengadakan persiapan atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Dan saya kira inilah yang dialami saudara oleh keluarga Naomi. Suaminya mati. Seharusnya itu menemplak dia, waduh suamiku mati nih. Aduh cepat-cepat balik ke Bethlehem Yehuda. Seharusnya. Tetapi sudah apa yang dilakukan oleh Naomi. Dua anak lakinya dikawinkan dengan perempuan Moab. Satu bernama Orpa, satu bernama Ruth. Bahkan mereka masih tinggal 10 tahun lagi. Dan kita membaca saudara di ayat yang kelima dari Rut 1. Lalu matilah juga keduanya yakni Mahlon dan Kilion. Sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Wow. Bapak ibu saudara, salah satu penderitaan yang hebat meninggalkan stres berat, depresi adalah kematian orang yang kita cintai. Apalagi sekaligus. Naomi sebagai seorang istri sudah berada di Moab, adalah satu negeri asing yang Tuhan bilang jangan bersekutu. Dia ada di sana bersama suami dan 2 anak. Sekarang suami mati, 2 anak laki mati, enggak punya siapa-siapa lagi. Kali ini saudara dia keluar dari Moab dengan marah. Dengan kepahitan. Bukan dengan sadar, oh ya aku salah ini ya, udah cepet-cepet, tidak. Marah. Coba kita lihat bukti saudara. Bagaimana Naomi keluar dari Moab dengan kepahitan. Menyalahkan Tuhan sebagai penyebab masalah. Hidupnya menjadi pahit. Kematian suami dan anak-anak itu gara-gara Tuhan. Kira-kira gitu. Lihat di ayat 20 ketika dia masuk ke Bethlehem. Teman-temannya, ibu-ibu, para perempuan menyambut dia. Naomi, aduh selamat kamu akhirnya kembali. Tapi Naomi berkata, jangan sebutkan lagi aku Naomi. Arti nama Naomi sweet, pleasant, manis, menyenangkan. Jangan sebut lagi. Aku sudah bukan Naomi yang dulu. Sebut aku Mara, artinya bitter. Aku ini perempuan yang pahit, kecewa berat. Sebab apa? Bukan berkata sebab saya salah. Bukan. Sebab yang maha kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Sebab Allah melakukan yang pahit, kasih yang gak enak sama aku. Wow. Saudara-saudara, dia menyalahkan Tuhan. Dia bahkan menuduh tangan Tuhan yang teracung terhadap dia, membuat dia kehilangan segala-galanya. Di ayat 13 Rut 1, 13b. Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Saudara, saya sering mendengar orang yang mengalami kepahitan. Apakah ditinggal mati oleh orang dicintai, apakah ditinggalkan harta, atau mengalami satu bencana yang luar biasa, lalu salahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan. Saya kurang apa, sudah ibadah, sudah melayani, sudah begini, mana? Wah ya, Naomi menyalahkan Tuhan. Hidupnya terasa kosong. Apalagi sudah dia menyadari bahwa harta yang dia bawa dari Bethlehem dengan tangan yang penuh, sekarang dia pulang sudah dengan tangan yang kosong. Itu ditulis di ayat 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi. Tapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Waduh, Tuhan kayaknya hakim ya. Jahat banget ini. Dia yang bikin saya bangkrut habis-habisan. Suami mati, 2 anak mati. Wah, gimana kira-kira kalau Naomi konseling? Ini saya begini, saya habis semua. Suami mati, 2 anak mati, habis lagi. Waduh. Tuhan memulangkan aku, mengapa kamu menyebutkan aku Naomi? Tuhan telah naik saksi menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Maha Kuasa mendatangkan malapetaka. Wow. Bapak Ibu Saudara.
Ini adalah orang-orang yang tidak menjalankan hidup dengan penuh keberanian. Sudah lempar batu sendiri, sembunyi tangan. Sudah ambil keputusan sendiri meninggalkan Bethlehem Yehuda, masuk ke Moab, tempat yang dilarang Tuhan. Dan ketika Tuhan izinkan hajaran terjadi, bukannya bertobat sungguh-sungguh minta anugerah Tuhan, dia malah salahkan Tuhan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini, atau saudara yang sedang menyaksikan melalui live streaming, atau saudara melihat rekaman ini, sudah sedang alami kepahitan. Nggak mau Tuhan lagi. Nggak mau lagi pelayanan. Saya juga sering menjumpai orang-orang yang pindah dari gereja dalam kepahitan. Nggak mau lagi seumur hidup melayani. Saya ke gereja dengar-dengar aja Bu, nggak mau lagi. Trauma saya, trauma. Gitu sudah ngomongnya. Padahal dia punya potensi, dia punya talenta, dia punya bakat. Hari ini siapapun saudara. Mari Bapak Ibu Saudara. Lepaskan ikatan belenggu itu. Jalani hidup dengan keberanian. Saudara pernah mengalami kegagalan di masa lalu, kepahitan, kekecewaan, kemarahan yang luar biasa. Lepaskan. Serahkan itu kepada Tuhan. Jika ada bagian kita yang salah, kita minta ampun. Jangan terus dikejar oleh rasa bersalah. Dia mengampuni, membasuh kita. Amin, saudara. Dosa merah seperti kirmizi dijadikan putih seperti bulu domba. Sekarang mari kita melihat bagian yang kedua. Sudah sekalian, ketika akhirnya Naomi keluar dari dari Moab, ternyata dua menantu perempuannya ikut. Hebat sekali ini. Ya, di satu sisi Naomi punya kekurangan, betul. Tapi dia punya kelebihan. Kita bisa teladani kelebihannya apa? Dia mertua yang baik. Bukti mertua yang baik. Bayangin saudara. Anaknya mati. Suami mati, duit gak punya. Tapi dua menantu perempuan mau ikut semua lu sama mertua. Apa yang dibela dari Naomi? Gak ada. Gak ada. Dia bukan mertua yang kaya raya yang bisa mewariskan hartanya. Dan kalau sampai betul-betul sudah Orpa dan Ruth ini masuk ke Bethlehem, ini dua perempuan bakal gak bisa kerja. Karena orang Yahudi tidak mau bersekutu dengan orang Moab, gak mungkin kasih kerjaan. Juga tidak mungkin ada laki-laki yang mau kawin sama orang Moab, gak mungkin. No future kan? Tapi kenapa dua perempuan ini mau ikut? Saya percaya walaupun tidak tersurat, tapi tersirat. Bahwa Naomi sebagai seorang mertua, di satu sisi sudah dia betul-betul membangun satu komunikasi yang baik. Hubungan yang bagus sudah dengan menantu. Berapa sering konsultasi, konseling saya hadapi saudara, hubungan mertua dan menantu yang sangat buruk sekali. Hari ini kita juga bisa belajar dari Naomi, saudara, sebagai mertua yang luar biasa. Dia bahkan saya yakin mengajarkan imannya akan Allah yang hidup, Allah Israel kepada kedua menantunya. Itu sebabnya dua menantunya ikut. Di tengah perjalanan saudara, Naomi rasa kasihan kepada dua menantu, nanti ikut, aduh bisa makan apa ini di sana. Itu sebabnya sudah kita lihat di dalam Rut pasal 1. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 8 saya bacakan. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah. Pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. Bapak Ibu, perikop ini bicara mengenai hubungan orang tua dan anak.
hubungan mertua dan menantu. Saya membawa saudara kita memikirkan masa sekarang, saya tulis penuh kekhawatiran. Kekhawatiran bukan karena uang, bukan karena sakit penyakit. Tetapi kekhawatiran karena hubungan. Hubungan saudara yang tidak sehat di dalam keluarga. Saya ingin memberikan beberapa contoh kasus. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama adalah kasus di mana ada orang tua yang terlalu dekat sama anak. Sampai sulit melepaskan anak. Apalagi budaya Asia, waduh sulit sekali. Anak sudah dibiayai sekolah sampai tamat saudara ya, S1, S2 pun dikirim ke luar negeri, masih dibiayai. Saya di Semarang dulu saudara kalau melayani, waktu belum menikah, saya menginap di satu keluarga. Anaknya sekolah di luar negeri, mereka cerita dulu rumah tante ini lebih besar dari ini. Tapi waktu anak mau sekolah tak jual. Anaknya sekolah di luar negeri. Ini orang Indonesia, hebat. Kalau di luar negeri, nggak ada begitu. Anak umur 17 tahun udah kos sendiri. Kalau dia mau sekolah, siapa yang sekolahkan, biayai? Pemerintah. Pemerintah kasih pinjem. Sini bisa pinjem? Memangnya mbokmu ta? Hah? Boro-boro. No money, no education. Betul? Kita terus berdoa, saya yakin tidak mustahil. Bisa. Tapi kenyataan sekarang nggak bisa. Nggak ada uang, ya udah stop di situ. Saudara-saudara sekalian sampai harus bayar ratusan juta pun bayar. Kalau di luar negeri dipinjemi sama pemerintah. Kuliah, nanti waktu dia kerja cicil, angsur, potong langsung otomatis sistemnya udah bagus. Nah di Indonesia apa? Udah kuliah lulus S1, S2 masih dikawinin lagi, dipestain. Ya, jadi kalau sudah diundang pesta yang besar, hampir semuanya itu yang bayar siapa? Orang tua, mertua. Kalau biasa-biasa, ya kemungkinan orang tuanya nggak punya duit, meyucen. Ya udah, sederhana aja. Gitu kan? Pesta perkawinan megah, waduh ya. Siapa yang bayar? Orang tua. Rumah dibeliin. Ya kan? Pekerjaan disiapkan. Toko dibukain. Perusahaan dibukakan. Waduh enak tenan ya. Investnya sudah terlalu besar saudara. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Harta orang tua udah anak ini dihitung berapa ini. Sekolah S2, kawin, berapa ini semua. Kasih rumah, kasih mobil ini. Terlalu banyak investnya. Jadi dia ingin cawe-cawe ikut campur terlalu banyak juga. Betul gak saudara? Itu sebabnya jika tidak hati-hati orang tua, mertua. Bisa menjadi troublemaker. Sumber masalah sudah dalam hidup keluarga anak. Padahal kalau kita bandingkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan Kejadian 2 ayat 24. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Menjadi satu daging dengan istrinya. Perintah ini saudara ada sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi berapa banyak orang tidak menaati. Apalagi kalau anaknya sudah punya cucu. Waduh tambah dipegang terus. Jangan. Nanti mama kesepian. Ya. Seneng lu itu kungkung kalau udah denger. Waduh lucu. Duh, enaknya mainan ini. Saya lihat. Saya tertawa karena ini betul-betul budaya kita. Ini kasus banyak terjadi saudara. Orang tua mertua ikut campur. Mau ambilkan keputusan harus tanya papa, tanya mama. Kenapa? Sebab duit dari sana. Nggak bisa ambil keputusan sendiri.
Ya saya tentu tidak salahkan kalau saudara orang tua ada yang kayak begitu. Tapi coba saudara tahu firman Tuhan, saudara berkata sudahlah saya udah biayai semua. Saya izinkan mereka juga mandiri. Amin. Bukankah firman Tuhan juga mengajarkan tangan kanan memberi, udah tangan kiri jangan tahu. Izinkan, udah kasih duit relalah. Demikian juga dari anak-anak yang berkeluarga. Kalau sampai ada masalah, jangan sedikit-sedikit telepon papanya, telepon mamanya. Waduh. Istri telepon keluarganya, suami telepon keluarganya, berantem. Berantemnya antara keluarga satu dengan besan. Suami istrinya udah mesra-mesra lagi, saudara udah gak ada apa-apa. Sini udah memendam dendam. Perceraian bisa terjadi bukan lagi karena masalah suami istri, tapi karena dua kubu keluarga ini. Kita pernah saudara menangani itu. Suami istri lu sudah pegang-pegangan tangan ini di depan kita. Udah gak ada masalah. Sana orang tua, sana mertua. Kita di tengah bingung. Gak bisa pokoknya saya Agnes gak bisa. Saya Bu, ini lu tanya yang kawin. Iya biarin dia mau, saya tidak mau. Waduh ini model Isabel. Sebel saudara kalau udah lihat gitu. Ini lu Bu, ini udah rangkul-rangkulan lu. Udahlah Bu, gak bisa. Itu penghinaan buat saya. Ini ngomong sana di sana juga. Emangnya cuma kamu yang kemauan, saya juga tidak mau. Udah cerai saudara cuma gara-gara ini. Gengsi tinggi, emang cuma lu yang punya duit katanya. Saya di tengah udah jadi juri aja. Udah keras. Coba kalau saudara suami istri punya masalah, saudara tidak langsung cawet sampai orang tua. Datang dong saudara, kalau apalagi di Happy Family mau menikah pasti ada konseling pranikah. Saudara bangun itu hubungan sama konselor pranikah dengan baik. Jangan cuma syarat aja saya mau kawinnya ada konselingnya. Loh jangan, bangun hubungan. Sehingga ada masalah saudara bisa konsultasi, didoakan. Sedapat mungkin gak usah lah orang tua. Saya gak menyamaratakan, ada sih orang tua yang bijaksana. Yang bisa netral tapi jarang. Menurut saya lebih baik bisa selesaikan sendiri, selesaikan. Gak bisa konselor gak bisa pasti ke kami, ke gembala. Itu lebih bagus. Saya menikah saudara 20 tahun. Gak pernah saya datang sama mama saya, sama keluarga saya kasih tahu suami saya gini-gini, gak pernah. Suami saya pun seperti itu. Apa berarti tidak ada masalah? Ada, selesaikan sendiri, doa-doa sendiri, nangis-nangis sendiri. Besoknya udah baik lagi. Betul saudara? Jadi hati-hati. Jangan sampai keberadaan orang tua mertua malah jadi pemecah belah. Pemecah belahnya bukan wanita idaman lain, pria idaman lain. Yaitu keluarga sendiri. Karena apa? Too close, terlalu dekat. Kasus yang kedua nih saudara. Orang tuanya terlalu mendewakan anak. Atau sebaliknya, anak terlalu mendewakan orang tua. Saya kalau lihat orang tua kadang-kadang pingin ketawa sendiri. Waduh Bu, anakku Bu ini. Kemarin saudara anak angkat saya punya cucu 10 bulan. Anak saya bilang, Mamam, Eiffel mau diikutkan lomba merangkak. Aduh kepingin ketawa sudah. Saya kan gak boleh. Oh ya bagus, boleh ya Mok, boleh. Ini kan kebanggaan toh lomba merangkak. Nanti sorenya mau ikut lomba, anak-anak senyum, ketawa. Aduh, itu kebanggaan sudah. Orang tua, betul enggak? Tapi Bapak Ibu Saudara, lihat kalau enggak hati-hati. Anak jadi tuan, jadi idol, jadi dewa saudara. Anaknya fales, ngotot jadi singer. Bu anak saya solo Bu, solo. Dengerin sendiri lu suaranya. Apik gini lu Bu, apik Bu. Duh kadang-kadang itu. Nanti dikirain gembala sentimen, gak mau pakai. Orang mau melayani dihalangi. Ini lu saya dengar suaranya Bu, udah mirip sekali sama Celine Dion.
Mateng ini. Sampai kadang-kadang saya udah gak mau ikut audisi. Udah yang audisi yang lain aja. Wah ini anak saya Bu, anak saya. Terlalu mengidolakan. Bagusnya kayak gitu loh Bu, ibu gak mau pakai. Pasti sentimen ini. Nggak ada, sudah di sini nggak ada sentimen-sentimen. Saudara melayani sesuai potensi. Amin. Sesuai talenta, sesuai karunia. Saya paling repot kalau menghadapi orang tua yang mendewakan anaknya kayak paling hebat. Duh, mau ngomong tersinggung, nggak ngomong ya apa ini ya. Nah di Alkitab ada contoh saudara. Orang tua yang betul-betul sudah memanjakan anak, menganggap anak hebat. Sampai anaknya salah pun tidak ditegur. Itu Imam Eli. Sudah bisa baca itu 1 Samuel 2 ayat 22. Anaknya itu sudah berhubungan seks. Tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di depan pintu kemah pertemuan. Tapi papanya cuma, aduh nak mestinya ya ojo. Cuma gitu toh. Tidak diberi sanksi, tidak diberi disiplin dalam pelayanan. Tetap melayani. Sampai Tuhan bicara dengan keras di pasal 3 ayat 13. Telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ini saudara. Kalau orang tua terlalu mengidolakan, mendewakan anak. Saudara akhirnya tidak menjadi orang tua yang mendidik. Anak salah, udah meremaja gak apa-apa. Sampai akhirnya keluarga ini benar-benar dihukum Tuhan. Kasus ketiga. Anaknya sudah berkeluarga. Tetapi terlalu bergantung kepada orang tua. Secara keuangan masih gak bisa mandiri. Dia tenang aja. Bangun jam 10, jam 11 siang. Tetap aja bisa pergi jalan-jalan, keluar negeri, bisa kemana. Orang tua keluar terus duit. Bisa. Cucunya sekolah, yang bayar siapa? Emaknya, engkong. Apa-apa kaya sekali. Berapa banyak sudah kasus seperti ini. Ada di tengah-tengah kita. Terus minta. Ya, terus gesek, bebas tidak ada batas. Pengambilan keputusan semua masih bergantung pada orang tua. Ini jelas gak sehat. Orang tua bilang saya gak tega. Saya pernah sudah dulu awal-awal sekali gereja Happy Family Center. Saya didatangi seorang encim yang sudah tua. Dia bilang, Bu Agnes tolong. Anak saya lagi di penjara. Kenapa Cim? Judi Bu Agnes. Ya jangan ditolong saya bilang. Encimnya lihat saya. Gak salah tabu masa orang tua gak boleh nolong anak. Ya tapi judi lu biarin aja di penjara. Dia marah sama saya. Sebentar saya bilang. Encim sekarang udah tinggal sama siapa? Tinggal sendiri saya lu Bu. Dibawa-bawain peso sama anak saya mau dibunuh kalau saya gak jual toko saya ini. Coba Encim cerita dulu. Saya dulu lu kaya Bu Agnes. Toko saya udah 4. Satu-satu hilang terus nanti masuk penjara kena judi. Saya datang, saya jual toko, bayar lagi. Nah ya itu makanya kan benar saya jangan ditolong. Dia mulai diem. Sekarang kalau Encim kasih lagi nih toko 1. Emangnya anak bisa kui sujud sama Encim? Coba. Dia gak inget itu 3 udah dikasihin untuk bayar dia, untuk tebus dia. 1 ini gak ada Encim mau dibunuh. Gak inget Cim? Iya ya. Terus saya gimana? Jangan ditolong. Anak Encim harus dihajar. Kalau orang tua gak bisa mendidik, dunia yang akan menghajar. Itu sebabnya Bapak Ibu dengar baik-baik. Berapa banyak orang tua tidak mendidik anak sedini mungkin. Pada akhirnya terpaksa dunia yang kejam inilah yang akan menghajar mereka. Encim ini menangis, tapi penyesalan udah rasa terlambat. Gimana Bu? Jangan ditolong Cim. Kalau dia sudah di penjara, Encim tetap menengok. Kasihi dia. Jangan benci dia, kasihi. Yang dibenci adalah apa? Kesalahannya. Doakan dia, jangan jual tokonya. Saya jamin kalau Encim jual tokonya, uang sudah gak ada, Encim akan diusir.
Aduh, ngeri sekali. Bapak Ibu lihat. Ya, ada anak-anak seperti itu karena apa? Salah didik, salah asuh. Kasus yang keempat, kalau tadi bicara anak, orang tua juga ada saudara yang suka memanfaatkan anak, banyak. Secara umum saudara, orang tua itu baik, bijaksana. Tapi saya lihat banyak juga orang tua gak baik. Orang tua yang egois, yang hanya memanfaatkan anaknya, minta terus. Nggak peduli saudara, anaknya ini ngos-ngosan setengah mati, anaknya sih punya keluarga, punya istri, punya anak, harus sekolah, harus gini-gini, nggak peduli. Harus dia yang didulukan. Apalagi kalau anak ya, kalau dia orang tua masih punya anak-anak lagi. Kalau bisa disedot terus. Ini juga saudara bisa memicu masalah. Itu sebabnya saudara penting sekali saudara memahami keluarga. Saudara yang mau menikah jangan cuma pikir baju pengantin, honeymoon. Jangan cuma pikir saudara makan di restoran, hotel di mana. Jangan hanya pikir itu. Saudara persiapkan. Bagaimana sih jadi suami yang baik. Istri yang takut Tuhan, bagaimana jadi orang tua. Orang tua juga dengar firman Tuhan bagaimana bisa menjadi orang tua, mertua, menantu, oma, opa yang bijaksana. Jangan jadi penghancur, jangan jadi pemecah belah, tapi betul-betul menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi motivator yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian, berapa sering dalam hidup ini kita melihat keluarga-keluarga hancur. Karena apa sudah? Karena kita menganggap, aduh saya udah mengorbankan semuanya. Kalau tadi sudah masalahnya adalah terlalu dekat. Yang kedua saya ambil contoh adalah karena ada keluarga yang terlalu jauh sampai seperti orang asing. Orang tuanya, ayahnya sibuk kerja, ibu juga kerja terus, anak sama pembantu, suster semua ada, dibiayai. Ya, mereka hanya memberikan uang, mereka kasih sarana, sekolah, baju, mobil, sepatu, semua serba ada, serba lengkap, fasilitas hidup, pendidikan. Mereka lupa saudara bahwa anak mereka bukan robot. Anak perlu waktu untuk bicara, perlu komunikasi, perlu sentuhan saudara. Tapi berapa banyak orang tua menganggap bahwa saya udah korban segalanya. Kok anak sekarang kayak begini? Bapak Ibu Saudara, hubungan tidak bisa digantikan dengan uang. Suami istri, kenapa saudara? Ya. Ada yang sudah menikah 25 tahun. Bisa selingkuh saudara. Sama bekas pacar dulu waktu SMP. Aduh, reuni itu bagus. Tapi siausin saudara. Umur lu sudah seksi, seket siji. Reuni, ketemu bekas pacar. Bekas pacarnya istrinya mati. Sudah punya anak, ini udah punya. Dia deket-deketin, istriku mati. Oh ya aku gak tahu, waduh kita udah gak ketemu berapa puluh tahun. Udah telepon-teleponan, SMS-an. Mau cerai saudara, bayangin. Ini otak ini udah gak tahu simpennya di mana. Ngeri sudah hari-hari ini benar. Kemarin sudah di Metro TV lihat, ya saya kasih tahu ini karena apa? Karena itu sudah secara umum orang lihat. Aduh sedih sudah saya mendengar itu. Sepertinya lembaga pernikahan sudah tidak lagi dianggap sebagai sesuatu yang suci, kudus. Yang penting saya happy, masa bodoh orang mau ngomong apa. Hari ini Bapak Ibu saya ingin beritahu. Tujuan hidup kita menjadi orang percaya bukan supaya bahagia. Salah. Supaya kita boleh menyerupai Kristus. Kalau tujuan sudah bahagia, saya gak happy, makanya saya cerai. Supaya saya happy, salah. Tujuan saya adalah hidup menyerupai Kristus, menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Saya memang tidak bahagia, tapi saya percaya kalau saya ikut Kristus,
bonusnya akan ada kebahagiaan di balik penderitaan. Amin. Salah sekali. Bu, suami saya gini, bu gini. Oke, tetap bertahan. Tapi saya gak bahagia, gak apa-apa. Karena itu bukan tujuan hidupmu. Kalau engkau melakukan firman Tuhan, ada proses, ada air mata. Engkau akan bahagia nanti. Amin, sudah. Itu sebabnya penting sekali saudara, keluarga. Ketika Billy Graham berusia 92 tahun, dia diwawancara, ditanya oleh majalah Christianity Today. Apakah Anda akan melakukan hal yang berbeda jika Anda diberi kesempatan lagi? Ini Billy Graham. Dia menjawab, saya akan meluangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Lebih banyak belajar. Dan lebih sedikit berkhotbah. Lebih lanjut Billy Graham mengingatkan sukses itu berbahaya. Kita perlu berhati-hati. Jangan sampai menjadi korban dari keberhasilan kita sendiri. Inilah pernyataan dari seorang hamba Tuhan besar di dunia. Yang reputasi selama hidup dan pelayanannya terkenal sangat luar biasa. Nggak tahu berapa juta orang sudah dibawa melalui pelayanannya kepada Kristus. Beberapa presiden Amerika Serikat yang terpilih pun selalu minta didoakan oleh Billy Graham di Gedung Putih pada saat mengawali pemerintahannya. Itu sebabnya statementnya biarlah kita boleh perhatikan. Jika saja dia bisa mengulang lagi waktu hidupnya, dia akan luangkan lebih banyak waktu bersama keluarga. Anak Billy Graham, saudara, sebelum sekarang melayani Tuhan, ada yang kena narkoba. Dia mengakui itu, dia kurang waktu dengan keluarga. Kalau saya diberi lagi kesempatan, saya mau lebih banyak belajar. Saudara, Happy Family itu gudangnya belajar. Amin. Tapi di satu sisi saya sedih, saudara. Ada STT Happy Family, murah banget. S1-nya sudah akreditasi, S2 akreditasi. Berapa banyak perjuangan, saudara, keringat, uang, semua tenaga. Tapi sedih karena kurang diresponi. Saudara lebih senang belajar yang buang uang puluhan juta, ratusan juta. Tapi masuk sekolah Alkitab, rasanya bukan pilihan. Hari ini sudah saya terus berdoa. Nggak tahu kapan doa saya dijawab Tuhan. Supaya saudara jemaat diberi rasa rindu, lapar, haus, pingin belajar lebih lagi. Amin, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, waktu saya baca ini pernyataan Billy Graham, saya berkata, aduh benar. Jangan sampai kita menyesal. Keluarga, ada waktu kita belajar. Amin, saudara. Supaya betul-betul saudara, harta yang ada di sekeliling kita ini kita bisa nikmati. Harta yang utama itulah keselamatan kita, Kristus. Tuhan memberikan kita keluarga sebagai satu gambaran. Hubungan suami istri dikatakan seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Untuk kita boleh sungguh menjadi terang bagi orang sekeliling kita. Kasus yang lain saudara, ada anak yang lebih membela teman-temannya daripada orang tua dan keluarga. Orang tua sampai capek hati. Heran anak saya itu kalau sama temen, waduh dibelain mati-matian. Tapi kalau orang tuanya minta anter, nak anterin mama dong, kemana? Senior Club. Halah mama ini gereja terus, gak usah lah. Tapi coba temennya telepon, aku antar ke sana ya. Oh siap-siap pergi. Antar keluarganya gak mau. Antar temen, apalagi pacarnya, waduh. Bapak Ibu Saudara, hubungan yang jauh. 2 Timotius 3 ayat 2b. Saudara, firman Tuhan bicara mengenai keadaan anak di akhir zaman. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Berontak. Orang tua berani dibentak-bentak, dimarahi. Waduh, ngeri sudah hari-hari ini. Firman Tuhan menjadi kenyataan.
Mereka lebih menuruti perkataan dan masukan teman-teman daripada orang tua, daripada keluarga. Tidak berterima kasih, menuntut kurang terus. Lebih memikirkan dunia dengan segala kesenangannya daripada Tuhan. Daripada belajar hal-hal yang mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Ini saudara masa sekarang yang menurut saya adalah penuh kekhawatiran. Siapapun saudara di tempat ini termasuk saya. Kita semua harus berjaga-jaga dan berdoa. Melakukan bagian kita dengan benar. Amin saudara. Sehingga betul-betul apa yang menjadi satu ketakutan tidak perlu terjadi. Jika kita betul-betul melakukan bagian kita dengan benar. Live bravely. Sekarang yang terakhir sudah mari kita melihat. Ketika saudara Orpa dan Ruth terus ikut. Di tengah perjalanan Naomi berkata lagi. Coba kita lihat di dalam Ruth pasal 1. Ayat yang ke-11 saya bacakan. Tetapi Naomi berkata, pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku. Pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Bapak ibu saudara, di bagian yang ketiga. Kita belajar saudara bagaimana hidup dengan berani. Untuk melihat menapaki perjalanan masa depan yang belum pasti. Orpa gagal dalam hal ini. Orang mertuanya berkata, kamu jangan ikut aku. Kamu masih muda. Nanti sampai di Bethlehem gak bisa kawin loh kamu. Gimana nanti? Dia pikir, waduh gimana ya masa depan saya. Orpa gagal. Dia akhirnya saudara pamit dan dia kembali. Bapak ibu, pasangan hidup seringkali membuat seseorang mengambil keputusan yang salah. Menukar imannya saudara dengan pasangan hidup. Gagal memilih pasangan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Udah cinta, udah gak bisa apa-apa. Apapun dilabrak. Apakah itu perbedaan iman? Gak peduli. Padahal sudah di dalam Alkitab tidak ada kriteria lain. Umur gak ada, bangsa gak ada, kepandaian, status sosial gak ada. Hanya satu aja Tuhan bilang, janganlah kamu berpasangan dengan yang tidak seiman. Hanya itu loh sudah yang Tuhan minta. Itu dilanggar. Sering kali tanya sama saya, Bu, saya sama calon suami saya lebih tua 10 tahun ya apa Bu? Boleh enggak Bu? Ya di Alkitab mah enggak ada. Mau beda 20 tahun juga silakan aja, tapi ada resiko. Ya. Suaminya waktu suami beda 20 tahun saudara, waktu istrinya berumur 37. Suaminya berumur berapa? 17, enggak ada masalah. Tapi akan jadi masalah waktu suaminya 40, lagi greng-grengnya. Istrinya berapa? 60, waduh. Itu jadi masalah. Bukan tidak boleh pakai akal budi karena Tuhan juga mau kita mengasihi dia dengan akal budi kan. Jadi nggak ada kriteria usia, agama, bangsa, nggak ada. Tapi Tuhan hanya satu aja, jangan 2 Korintus 6 ayat 14, jangan berpasangan dengan yang tidak seiman. Yang satu itu dilanggar. Berapa banyak saudara? Kegagalan ini terjadi. Gimana lagi Bu? Sudah Sanse Allsway 32. Dulu waktu 23 banyak kumbang-kumbang mencari. Dia gak mau.
Udah 32 yang datang udah bukan kumbang lagi. Lalat udah cia aja dah. Ini kalau sudah nggak hati-hati kayak begitu tuh. Ya. Walaupun imannya beda tapi gimana daripada saya nggak kawin. Gagal memilih pasangan hidup yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua sudah gagal membangun pernikahan bahagia karena apa? Egoisme. Mau menang sendiri, nggak mau mengalah, nggak mau mengampuni, saling menyalahkan. Ada campur tangan pihak ketiga dan banyak kasus lain. Gagal. Mungkin masih menikah tapi udah nggak ada rasa. Nggak ada komunikasi. Jalan dewek-dewek bu, duit dewek-dewek. Keputusan sendiri-sendiri, gereja aja bareng, abis itu sendiri-sendiri lagi. Saudara sedang main sandiwara. Cocoknya main sinetron. Jangan saudara. Egoisme buang. Firman Tuhan berkata sudah bukan dua lagi tapi menjadi satu daging. Yang ketiga sudah kalau kesatuan itu sudah diusahakan gak bisa lagi. Gagal mempertahankan pernikahan. Padahal Yesus pernah ditanya apakah seseorang boleh menceraikan pasangannya dengan alasan apa saja. Yesus berkata tidak. Dari sejak awal saudara, Tuhan tidak menghendaki adanya perceraian. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Tapi manusia tetap berontak keras, tegar hati. Saya udah gak bisa mau apa bu, cerai. Bapak ibu saudara, pasangan hidup seringkali membuat kita jatuh. Tidak berkenan di hati Tuhan. Itu hal yang pertama. Orpa gagal, dia kembali surah kepada bangsanya. Sekarang yang kedua kita melihat masa depan yang belum pasti. Yang dialami oleh Ruth. Sudah kita bisa lihat dari ayat 15 ketika Naomi berkata, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah ikuti iparmu itu. Kembali kepada para Allah. Ini bicara keputusan untuk hidup di dalam iman kepada Kristus. Walaupun sudah menghadapi kenyataan, Bapak Ibu kita harus hidup dalam iman kepada Kristus. Kerja harus benar, harus jujur, gak bisa seperti orang dunia. Bagaimana kita bisa survive, bisa menang. Daud bisa menang atas Goliat bukan karena dia lebih hebat, lebih besar dari Goliat, tidak. Tapi karena Daud bersama Tuhan. Amin saudara. Menyerahkan kehidupan masa depan kepada Tuhan. Tuhan yang berjanji dia tidak pernah merancangkan yang buruk. Rancangan kecelakaan gak ada pada Tuhan. Rancangan yang ada pada Tuhan adalah damai sejahtera dan penuh pengharapan. Tapi kalau Tuhan sudah menyediakan rancangan yang baik, kita harus mengisinya saudara. Melakukan bagian kita. Tuhan menurunkan hujan berkat, tetapi sudah petani harus menabur benih. Kalau Tuhan hanya turunkan hujan aja, tapi petani tidak membajak, tidak menabur benih, hujan tidak akan menumbuhkan apa-apa. Betul saudara? Tapi sebaliknya hanya petani yang menabur aja membajak memang tumbuh, memang berbuah. Tapi kalau tidak hujan, ya buahnya bisa kecut, bisa nggak ada juga, tandus. Dua-dua ini kita butuhkan berkat Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan benar. Kisah Ruth ini luar biasa. Seorang wanita yang luar biasa. Kita belajar sudah bagaimana sampai pada akhirnya dia bisa menikah dengan Boas. Boas yang kemudian melahirkan keturunan Daud. Daud yang kemudian menjadi keturunan Kristus. Luar biasa. Bapak ibu saudara sekalian, kerajinannya yang kita lihat dari Ruth luar biasa. Bapak ibu, dosa itu bukan hanya berzina, mencuri. Malas juga dosa. Coba ulangi bersama saya. Malas itu dosa. Bu, saya gak curi kok. Saya gak berzina. Ya tapi kamu malas. Firman Tuhan berkata apa? Orang malas jangan makan. Amin saudara. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Orang yang tidak tertib hidupnya tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal yang tidak berguna. Orang demikian kami peringati, nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus. Supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya. Dengan demikian makan makanannya sendiri. Amin.
Kalau ada orang datang sama saya, Bu, udah kerja belum? Belum, kerja dulu. Bu, tolong doain Bu supaya saya dapat pasangan hidup. Saya tanya, udah kerja belum? Belum. Siapa istri yang mau kawin sama kamu kalau kamu enggak kerja itu? Mimpi kali. Loh, betul nggak sudah? Saya ngomong sama supir saya. Kamu punya istri? Kerja yang tertib, disiplin. Kalau calon istri mau lihat kamu malas kayak gini, siapa mau? Iya ya Bu, iya jalanin. Kalau hidup mau berubah, rubah yang jelek itu dibuang. Kalau sudah mau hidupnya berubah baik, tapi kebiasaan buruk tidak dibuang. Ya itu sama orang idiot, sudah aduh sorry kalau ngomongnya. Soalnya gak berubah yang buruk gak dibuang tapi mau berubah tiba-tiba baik. Bukan simsalabim sulapan, gak mungkin. Sudah mau berubah yang baik, yang buruk harus dibuang. Amin. Kemalasan itu dosa. Saya lihat anak-anak muda sekarang ini malu kalau kerja rendahan itu. Bu, saya gak kerja, kenapa gajinya sedikit? Oh, emangnya kalau gak kerja gajinya banyak ya? Loh, ya sedikit dulu. Kenapa kamu males? Habis aku digajinya di bawah UMR. Oh gitu. Jadi gaji banyak dulu baru kamu bisa rajin. Salah pikiranmu. Kamu rajin dulu baru kamu bisa meningkat. Betul? Anak sekarang waduh gengsinya yang lebih besar. Lihat Ruth. Ruth sangat rendah hati. Soalnya dia tahu dia orang Moab. Saya baca sudah dia itu keturunan bangsawan, keturunan raja. Tapi masuk ke Bethlehem dia tahu gak mungkin ada orang bisa kerjakan dia sebagai orang Moab. Apa yang dia lakukan? Dia pergi sudah. Dia cari siapa orang paling kaya. Oh Boas. Apa yang dia lakukan? Dia memunguti bulir-bulir jelai yang jatuh. Orang lagi ngambilin sudah ada yang kececeran. Itu dia ambilin. Wow, dia jadi pemulung, enggak malu. Dia kerja dari pagi sampai sore. Dia tidak malu bekerja apa saja. Hari ini kalau saudara berkata susah, coba cek. Saudara mau enggak kerja apa saja. Asal kerjaan itu tidak melanggar firman Tuhan. Jangan pingin cepat kaya, jual narkoba, jual diri. Waduh. Jual saudara, kerja apa saja jangan malas. Yang ketiga prinsip untuk saudara bisa diberkati menghadapi masa depan yang tidak pasti. Jangan lupa menabur. Amin. Saudara menabur bagi orang Kristen ada dua. Satu adalah menabur persepuluhan. Karena itu haknya Tuhan, kembalikan. Yang kedua adalah belas kasihan, keadilan, kesetiaan. Itu ditulis di Matius 23 ayat 23. Yesus berkata yang satu harus dikerjakan yaitu persepuluhan, kembalikan. Yesus orang Yahudi dia juga persepuluhan. Masuk ke perbendaharaan rumah Tuhan. Saudara masuk ke gereja. Saudara berakar, bertumbuh, saudara makan makanan rohani. Iya Bu, tapi gereja HFC sudah kaya. Enggak perlu persepuluhan. Oh ya, kalau gitu nanti saudara pulang makan di hotel besar ya, di Marriott. Fine dining. Oh ini hotel udah besar, kalau makan saya gak perlu bayar. Kan udah kaya hotelnya. Jadi kalau saya makan di sana saya gak perlu kan. Loh saudara ketawa kan. Bapak Ibu semakin besar pohonnya, semakin banyak air yang dibutuhkan. Amin. Itu sebabnya bagian kita adalah taat. Saya juga mengembalikan persepuluhan. Persepuluhan bukan buat gembala majelis. Waduh ini punya saham berapa? Nggak ada. Tetapi yang lain kita tidak abaikan juga. Dari persepuluhan masuk ke gereja. Rumah Tuhan di mana sudah berakar, bertumbuh, berbuah. Saudara-saudara sekalian kita juga melihat ada orang miskin, orang perlu pendidikan, gak perlu punya biaya, orang sakit kita juga. Ini yang Yesus katakan di Matius 23 ayat 23. Orang Yahudi cuma persepuluhan, ada orang sakit yang gak peduli, orang tua gak peduli. Nah itu yang Yesus tegur. Tapi kita saudara mengambilnya dengan cara yang berbeda. Kita pinginnya diberkati, tapi untuk diri sendiri. Jangan lupa menabur, itu prinsip yang penting. Yang terakhir, percayailah pemeliharaan Bapa di surga bagi anak-anaknya.
Matius 6 ayat 31, 34. Jangan hidup dalam kekhawatiran seperti orang yang tidak mengenal Allah. Khawatir terus. Saudara percayalah kalau Tuhan menutup satu pintu, berarti Tuhan punya pintu yang lain yang lebih baik. Amin. Saya nggak pernah menyesal sampai hari ini saya nggak bisa masuk kuliah kedokteran. Ya, karena saya WNA, saudara. Saya nggak bisa masuk universitas kedokteran yang negeri. Saya nggak menyesal sampai hari ini. Pintu tertutup, saya masuk kuliah sastra Inggris. Saya kemarin ngobrol sama teman-teman saya sastra Inggris. Saya dulu kuliah sastra Inggris, bodoh sudah nilainya 3, 4, 5. Hampir udah keluar drop out. Rasanya bodoh sekali. Saya bagian IPA, kok bisa nyemplung ke sini, salah ini. Tapi Tuhan punya rencana yang tidak pernah saya mengerti. Amin, sudah. Saya lulus sastra Inggris, nilai pas-pasan, nilai anugerah. Tuhan kikis, saudara, kesombongan saya, merasa apa aja dikikis. Baru setelah itu Tuhan bawa saya naik. Waktu sudah naik, udah gak sombong lagi. Udah ingat itu dulu nilainya, mi fa sol, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Masih untung lulus. Wow, kalau saudara mengerti cara Tuhan, dia tidak pernah salah. Jangan khawatir. Fokus kepada yang penting. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan, kesuksesan, kebahagiaan, kesehatan, hidup yang sungguh-sungguh penuh damai sejahtera ditambahkan. Jangan juga khawatir akan hari besok. Hiduplah sehari lepas sehari bergantung kepada Kristus. Saudara akan berjalan dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Hidup dengan berani. Melepaskan masa lalu yang memahitkan. Menjalani masa sekarang yang sungguh-sungguh saudara sekalian penuh dengan janji-janji Tuhan. Dan menjalankan masa depan yang penuh kepastian bersama Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.